Siapa bilang Tretes itu hanya tempat yang gitu-gitu aja, yang rumahnya padat, terus kemudian tempatnya yang membosankan dan juga wisatanya yang usang. Pingin tahu? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan masih jalan-jalan di daerah Tretes nih guys. Kali ini saya mau tunjukin tempat-tempat atau sudut-sudut yang mungkin jarang sekali dikunjungi ya. Nah, seperti yang ada di sini, ini bukan tempat yang biasa dikunjungi sama wisatawan ya, tapi jalur yang kesininya ini kalau mungkin Anda jalan-jalannya itu ke tempat wisata yang mungkin agak-agak terpencil gitu, pasti lewat sini ya. Tapi kalau mungkin Anda jalan-jalan ke negeri bambu, nah ini bisa Anda lewati ya jalurnya, karena jalur yang ada di sini memang agak-agak sepi gitu ya, tapi ini bagus banget ya pemandangannya guys. Nah kalau lewat sini ini kita memang bisa menemui rumah yang ini ya, bukan perumahan ya, ini kawasan yang mewah gitu guys. Tapi rumahnya nggak terlihat dari sini karena kanan kiri rumah itu atau rumahnya dikelilingi sama tanaman-tanaman gitu yang luar biasa lebat. Oke, dan untuk menuju ke sini memang perlu usaha gitu ya, karena jalannya itu naik gitu dan menanjak guys. Dan kalau saya sih lewat sini karena apa? Karena memang olahraga guys, itu salah satunya. Dan yang kedua untuk mencari tempat-tempat yang indah, tentu saja ya, karena saya bisa gunakan untuk ngevlog gitu guys. Dan di sana itu ada Weng Jurang yang juga rame gitu ya, di daerah Jurang Ampel gitu. Terus tempat yang lainnya selain di sini apalagi? Ya masih banyak sih ya tempat-tempat yang sepi-sepi kayak gini, yang mungkin kalau Anda itu suka berburu foto, nah dan mungkin udah bosan dengan tempat-tempat yang itu aja, seperti Kakek Bodo, terus kemudian Putu Truno, itu air terjun guys ya namanya ya. Atau mungkin Cimory, Anda bisa cari alternatif wisata alam kayak gini yang tidak perlu memakan biaya, karena memang gratis ya kalau jalan-jalan ke tempat sini. Tapi tentu saja kita harus belusukan gitu ke tempat-tempat yang nggak biasa. Dan kadang-kadang sih nggak cuma orang yang ada di luar ya, orang yang ada di daerah Prigen sendiri kadang-kadang nggak tahu loh guys. Kalau yang ini menuju ke arah hutan ya, ke bumi perkemahan. Nah kanan kirinya ini ada tanaman-tanaman gitu ya, yang di kanannya ya ini ada tanaman kopi, terus kemudian ada pinus kayak gitu, yang ini sepertinya didatangkan sama Belanda ya ke daerah Tretes, karena Tretes itu dari dulu udah banyak sekali orang Belanda yang bermukim di sini, karena Tretes itu dijadikan salah satu mungkin tempat peristirahatan mereka gitu ya, atau mungkin tempat investasi gitu ya, karena mungkin bayangan mereka sih kolonialisme di Indonesia itu lama, padahal sebenarnya sih Tretes itu didatangi sama Belanda ya enggak lebih dari mungkin sekitar 200 tahunan mungkin ya itu. Tapi yang setahu saya yang agak-agak di bawah tahun 1833 gitu kayaknya ya. Oke, dan tahun 1960-an itu Belanda mungkin yang terakhir yang
ke sini guys, yang tinggal di daerah sini dan kemudian pergi. Tapi ada juga sih yang ini mengkonversi gitu ya miliknya itu dan dijual ke orang orang Indonesia gitu. Tapi itu orang Belandanya kayaknya sudah jadi warga negara Indonesia kayaknya gitu sih. Itu tahun berapa itu ya? Itu tapi saya nggak ngerti guys. Cuman saya dari cerita orang-orang yang ada di sini dan tempat-tempat yang ada di sini seperti air terjun, kemudian hutannya kayak gitu itu udah jadi tempat wisata udah lama ya. Termasuk juga ke gunung ya, dan mungkin Gunung Welirang itu juga dijadikan salah satu objeknya ya, atau untuk penambangan belerang. Itu mungkin udah lama ya, tapi warga di sini terutama di daerah Pecalukan ya. Kalau di sini masuk Pecalukan guys, ini banyak orang yang mengambil belerangnya gitu guys. Dan ya ini kalau mungkin kita berada di daerah hutan ini bulan September, Oktober kayak gitu, kita bisa melihat ada daun-daun yang kering gitu ya. Jadi suasananya kayak di ini ya, kayak di daerah 4 musim gitu ya. Karena ya memang ini sih tempat yang berada di dataran tinggi itu ya identik sama daerah yang beriklim seperti di Eropa gitu ya, meskipun ya nggak ada salju gitu ya, kecuali kalau di bagian yang lebih atas gitu ya, mungkin udah 5.000 meter gitu ya, itu udah ada saljunya. Berhubung di sini mungkin nyaris 4.000 saja ya, jadi mungkin kita bisa menemukan ada kayak embun-embun yang ada esnya gitu, tapi di bagian atas kayaknya gitu ya. Tapi kalau di daerah sini sih kayaknya enggak ya, kayaknya enggak ada. Oke guys, ini hutan yang ada di tempat wisata. Kalau dulu di sini menuju ke kawasan Kakek Bodo, tapi sekarang di daerah sini udah ada kayak semacam untuk kafe gitu ya. Kafenya di tengah hutan. Itu kerjasama antara warga ya sama perhutani gitu guys, yang digunakan untuk ya memberdayakan masyarakat juga gitu ya. Oke, cuman ya kayak gitu, meskipun intinya itu kerjasama, tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang memonopoli gitu guys. Ya maklum lah gitu ya. Tapi kita nggak boleh memaklumi ya hal-hal yang negatif ya. Kita sebaiknya ya memaklumi hal-hal yang positif saja guys. Dan untuk kopi itu didatangkan dari luar karena kopi itu bukan punyanya Indonesia ya. Tanaman yang aslinya itu dari Afrika. Kemudian kalau pinus nggak tahu ya, kayaknya itu dari daerah yang 4 musim. Mungkin di Eropa ada pinus gitu ya, kemudian tanam di Indonesia gitu, dibudidayakan di Indonesia. Sementara itu kalau untuk orang yang ingin menikmati lebih lama di sini, disediakan juga ya ada tempat untuk perkemahan. Dan ini nggak tahu sih kalau saya kemah-kemah gitu, karena saya nggak pernah ngikutin kegiatan kemah gitu guys. Oke, meskipun saya sebenarnya sih seneng ya lihat orang-orang camping kayak gitu ya, tapi saya sendiri belum pernah guys. Mungkin kapan-kapan ya kemah.
Sementara kalau di sini kita bisa menikmati pemandangan yang kalau menurut saya sih juga nggak kalah seru ya, karena dari sini kita kalau naik lagi ke bagian atas kita bisa menikmati suasana dan pemandangan yang luar biasa gitu ya. Kalau baru pertama kali itu langsung wah. Tapi kalau udah bolak-balik itu kadang-kadang juga udah biasa gitu guys. Tapi ya memang ini sih kita perlu juga ya untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru ya, supaya kita bisa merasa takjub dan karena nggak biasa gitu ya. Nah ini suasana yang ada di sini sepertinya ini juga udah berubah guys. Nah dari sini saya biasanya nongkrong ya di sini dulu sebentar gitu ya. Kalau lama-lama di sini ya nggak apa-apa sih, cuman karena kegiatan saya itu olahraga gitu ya. Kalau ke tempat ya sini jadi saya nggak pingin berlama-lama gitu ya. Jadi saya bikin videonya nanti di rumah saya nikmati, saya foto kayak gitu guys. Ya seperti inilah ya kegiatan yang bisa dilakukan kalau mungkin lagi nganggur gitu guys ya, nggak ngapa-ngapain. Daripada di rumah aja kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau mungkin ya malas-malasan aja gitu, mendingan kita keluar rumah berolahraga. Nah kalau cuacanya lagi cerah itu bagus banget di sini guys. Cuman kadang-kadang dapatnya itu pas kita datangnya itu pertama di bagian bawah, biasanya yang kejadiannya kayak gitu. Saya di bawah itu nyantai-nyantai dulu, nanti bentar lagi naik ke atas, nggak taunya ada kabutnya. Jadi agak-agak ini ya kena prank. Sementara di sini kita bisa menikmati pemandangan dari bagian atas ya, menuju ke arah Gunung Penanggungan. Tuh dari sini tuh keren banget. Nah tempat ini apa, ini namanya adalah Bukit Watu Tumpeng ya, yang ada di daerah Pecalukan. Keren banget guys di sini juga. Ini pas saya pertama kali juga, wah di sini itu keren banget gitu guys. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya tempat-tempat yang keren di daerah Tretes yang mungkin bisa dikunjungi, bisa dipakai untuk foto-foto kayak gitu ya. Cuma ya usaha kita aja sih yang memang perlu lebih keras ya untuk mencari tempatnya ya. Gitu. Kalau kita mungkin datangnya ke tempat yang rame-rame yang biasa, kafe, nongkrong kayak gitu biasa aja ya. Kalau ke tempat yang kayak gini, wah, kita bisa merasakan suasana yang berbeda. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.